Jadi mirroring itu latihan untuk membiarkan pikiran dan perasaan kalian apa adanya. Ketika mirroring kalian benar, manfaatnya adalah yang pertama adalah itu adalah latihan untuk sadar. Jadi kalian dari hari ke hari kalian akan lebih sadar. Yang kedua adalah yaitu akhirnya efeknya tubuh kalian lebih rileks. Ketika kalian mirroringnya benar, berarti banyak struktur-struktur energi yang padat atau yang stuck itu akhirnya jadi cair, sehingga aliran energinya bisa lancar. Nah, ketika bisa dibilang emosinya bisa rilis dengan sendiri nggak? Iya, betul. Jadi dibiarkan apapun muncul. Itu. Bisa tambah ini nggak? Bisa tambah ganteng, tambah cantik, tambah beraura nggak, Mas, dengan praktik itu? Oke, jadi gini. Jadi ketika kita melihat diri kita ganteng atau diri kita cantik, ya akhirnya orang lain juga melihat seperti itu. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Mas, aku tertarik ingin sedikit mengelaborasi tentang ini, Mas, tentang saat kemudian kita mengamati tanpa tanpa penolakan, tanpa penghakiman, tanpa apresiasi apapun gitu kan. Kadang kan di waktu momen-momen tertentu tuh aku benar-benar praktek gitu untuk kemudian tidak menolak apapun gitu ya. Nah, Mas Riko kan pernah mengatakan sampai kemudian kita tuh benar-benar berada di titik di mana kita benar-benar sadar ada interval gitu antara keheningan ya, di antara keheningan itu interval keheningan di antara kemunculan pikiran tuh ada intervalnya gitu, Mas. Tapi kan harus tetap kita amati terus, dan lambat laun interval keheningan itu katanya akan semakin meluas gitu, hingga akhirnya semakin memanjang dan mencapai titik nol. No mind kan di titik itu gitu. Nah, itu tuh gimana, Mas? Dengan bahasa yang mudah gitu, saat kemudian kita mulai berlatih seperti itu, menurut Mas Riko gimana? Oke, jadi gini. Jadi kalau di tantra itu ada teknik nafas. Jadi kita diajari untuk menyadari nafas. Tahap pertama sekitar 1 bulan, kemudian kita disuruh menyadari jeda antar nafas. Jadi ada jedanya. Nafas masuk, kemudian jeda, kemudian nafas keluar, jeda, kemudian nafas masuk lagi. Nah, kita dituntut untuk menyadari jedanya. Dikasih waktu 30 hari juga. Tapi poin pentingnya adalah kita dilarang berusaha menemukan jedanya. Semakin kita berusaha menemukan jedanya, semakin nggak ketemu. Karena jedanya tipis. Nah, praktek mengamati juga gitu berarti? Sama. Karena sebenarnya jeda yang kita berusaha, yang kita mau sadari, atau jeda yang mau kita sadari, itu bukan objek. Itu adalah subjek yang adalah diri kita sendiri. Makanya usaha justru membuat kalian mencari objek, akhirnya nggak ketemu. Nah, ketika kita santai menyadari nafas, lama-lama ketemu jedanya. Sama, pikiran juga gitu. Ketika kita sibuk mencari jeda antar pikiran, nggak ketemu. Tapi begitu kita cuma dengerin aja, santai, dengerin, pelan-pelan, kecepatan pikirannya menurun. Nah, ketika menurun, akhirnya kan semakin pelan, akhirnya kalian tahu jedanya. Mungkin awal-awal jedanya terasa sebagai objek. Tapi begitu kalian praktek terus-menerus, jam terbangnya semakin tinggi, kalian akan semakin sadar bahwa jeda itu aslinya bukan jeda, tapi ruang. Ruang di mana pikiran muncul dan tenggelam. Seakan-akan menjadi jeda, karena ketika pikiran muncul, seakan-akan ruangnya tertutup. Ketutupan sama pikiran, padahal enggak. Nah, begitu pikirannya tenggelam, hilang, sebelum pikiran lain muncul, seolah menjadi jeda, padahal ya ruang.
Akhirnya kalian sadar, entah ada pikiran ataupun enggak, yang sadar atau yang hening ya tetap hening, tetap kosong. Nah itu proses yang kalau kalian praktek tantra itu sangat-sangat panjang. Ini mungkin kalau teman-teman yang lagi live TikTok hari ini masih bingung, nanti diputar lagi di YouTube ya. Jangan-jangan nanti pikirannya banyak yang geliyeng gitu. tapi sekali lagi teman-teman yang ingin beli bukunya Mas Riko, buku-buku keren pokoknya. Oh serius beli bukunya Mas Riko ya, di Ngajiroso kita ada. Silakan nanti hubungi kontak person yang ada di bio TikTok, dan nanti yang mau join kelas Zoom juga sama. Itu di bio TikTok itu ada kontak yang bisa dihubungi. Silakan teman-teman nanti bisa daftar kelas atau beli buku-bukunya Mas Riko gitu. Nah Mas, ada nggak indikator jika kemudian sisi pikiran gitu sudah berada dalam kendali penuh kesadaran gitu, lalu kemudian kesadaran sudah bisa menggunakan pikiran itu sesuai dengan kehendaknya gitu. Artinya kita sudah benar-benar bisa menjadi bos dari pikiran kita itu gitu. Yang sebelumnya kita justru malah diperdaya, diperkosa oleh pikiran itu. Tapi kemudian sekarang kita sudah bisa membaliknya dengan cara berlatih secara konsisten gitu. Indikatornya apa Mas? Oke, jadi gini. Semen sadar nggak kalau pertanyaannya salah? Oh iya ya. Coba, kan pertanyaannya gini, apa pertandanya kalau kita sudah bisa mengendalikan pikiran? Nah itu pertanyaan itu akhirnya membagi kita menjadi dua, pikiran dan yang bukan pikiran. Seolah-olah ini beda. Nah ini akhirnya membuat munculnya sosok yang mau menghentikan pikiran, sosok yang mau mengendalikan. Kemudian dia akan pakai pikiran. Oh iya. Ya kan? Okay. Misa jadi dua kan. Ketika kita sudah mengalami secara total dan kita cukup jeli untuk apa ya, mengartikan makna pertanyaan, akhirnya kita tahu bahwa kesadaran dan pikiran itu adalah satu, bukan dua. Nah karena bukan dua, bahkan satu juga tidak ada. Karena itu pertanyaan tadi itu masih ada keterpisahan gitu, masih ada perlawanan gitu ya. Oke. Jadi ketika kita mengalami aktual kesadaran, kita akan tahu bahwa pikiran itu cuma sebatas ekspresi dari kesadaran yang adalah diri kita sendiri. Nah artinya tidak ada yang mengendalikan dan tidak ada yang berusaha memanfaatkan. Karena ketika kalian ada sebagai kesadaran, ya semua versi pikiran sudah ada secara bersamaan. Tinggal kalian free will-nya mau ke arah pikiran yang mana, mau ke arah perasaan yang mana, mau ke arah identitas yang mana. Nah itu panjang. Jadi untuk sekarang ya menurutku primernya adalah bagaimana kalian shifting primer dari identitas, shifting primer dari pikiran dan emosi kalian ke kesadaran. Nah, ketika kalian sudah sadar ya nanti gampang. Nah, Mas, sebelum praktik di kelas letting in itu, Mas Riko kan selalu memberikan saran buat peserta untuk berdiri telanjang tanpa pakaian di depan cermin dengan istilah mirroring gitu ya. 5 manfaat mirroring jika kemudian dilakukan secara konsisten, dan idealnya berapa hari melakukan itu, dan apakah kemudian setiap orang waktunya beda-beda tergantung tingkat kenyamanannya atau bagaimana itu? 5 manfaat mirroring itu Mas, apa Mas kira-kira? Oke, jadi gini, mirroring itu kenapa kita perlu telanjang? Sebelumnya mungkin tak spill sedikit sejarahnya lah. Jadi mirroring ini asalnya aku diajari nenek. Nah nenek orang Jogja kan, kebetulan orang keraton kan. Jadi mirroring ini aslinya mungkin ya ilmu Jogja, aku nggak tahu juga sumbernya dari mana. Jadi aku diajari untuk bercermin, tapi waktu itu beliau nggak ngajari untuk telanjang. Jadi telanjang itu modifikasi nyoba-nyoba. Jadi awalnya kita bercermin, natap wajah kita, natap apapun yang ada di tubuh kita, kemudian petunjuk dari beliau adalah disuruh untuk menyadari apapun yang muncul, entah itu berupa tayangan, entah itu berupa perasaan atau suara di kepala atau apapun, dibiarkan saja.
Nah, kemudian aku iseng-iseng nyoba telanjang. Ternyata ketika telanjang yang keluar itu lebih banyak dan lebih jujur. Nah, poin pentingnya adalah ketika sudah muncul ke permukaan, ketika perasaan yang selama ini kita tidak sadari sudah muncul ke permukaan, ya dibiarkan apa adanya. Jadi mirroring itu latihan untuk membiarkan pikiran dan perasaan kalian apa adanya. Ketika mirroring kalian benar, manfaatnya adalah yang pertama adalah itu adalah latihan untuk sadar. Jadi kalian dari hari ke hari kalian akan lebih sadar. Yang kedua adalah yaitu akhirnya efeknya tubuh kalian lebih rileks. Ketika kalian mirroringnya benar, berarti banyak struktur-struktur energi yang padat atau yang stuck itu akhirnya jadi cair, sehingga aliran energinya bisa lancar. Nah, ketika bisa dibilang emosinya bisa rilis dengan sendiri nggak? Iya, betul. Jadi dibiarkan apapun muncul. Itu. Bisa tambah ini nggak? Bisa tambah ganteng, tambah cantik, tambah beraura nggak, Mas, dengan praktik itu? Oke, jadi gini. Jadi ketika kita melihat diri kita ganteng atau diri kita cantik, ya akhirnya orang lain juga melihat seperti itu. Gitu. Tapi ketika ada orang ganteng banget secara fisikal, dia secara struktur mungkin dia tidak pede, kemudian strukturnya agak bungkuk dan lain-lain, akhirnya kan kita melihat orang itu nggak menarik kan. Gitu. Jadi ketika kalian mirroring, banyak pendaman keluar, kalian biarkan, efeknya kan lebih pede, ya di mata orang lain ya terkesan lebih menarik. Itu akhirnya ya seperti itu. Nah, Mas, berarti pada saat kita kemudian open awareness itu kan sama halnya dengan kita sudah sadar hadir ya, Mas ya. Iya nggak? Oke. Jadi kalau aku membaca bukunya Mas Riko, Satsang itu kan akal hanya muncul saat kesadaran hadir, saat sadar hadir gitu. Pikiran selalu muncul saat kita hilang gitu. Jadi sebenarnya dalam hidup itu kadang aku bertanya-tanya berapa persen ya kita ini benar-benar hidup selama ini gitu ya. Ternyata nggak benar-benar hidup. Iya, inilah. Aduh. Makanya Osho kan bilang sebetulnya manusia itu selama 90% hidupnya itu jadi zombie. Agar mereka tertidur larut ke dalam pikiran dan emosi mereka masing-masing walaupun matanya terbuka. Itu. Oke. Mas, kalau boleh jujur ya, ilmu vibrasi sama ilmu pikiran itu sebenarnya menghambat transformasi menuju kesadaran nggak sih? Enggak juga sih aslinya. Enggak ya? Justru support sih. Tapi yang saling melengkapi ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah jangan memaksakan vibrasi enak ketika secara jujur kalian tahu vibrasi kalian lagi low. Nah itu. Jadi intinya adalah poin pertama ya jujur lah terhadap diri sendiri. Itu penting sih. Karena di dunia modern itu kan jutaan orang mulai mengejar vibrasi yang positif gitu. Padahal katanya itu omong kosong gitu, industri halu lah dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata menurut Mas Riko sebenarnya bisa saling support ya Mas ya. Jadi yang perlu kita pahami adalah bahwa vibrasi yang low itu hadir bersamaan dengan vibrasi yang high. Makanya tidak bisa dibilang low dan high karena hadir secara bersamaan, cuma beda varian. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Oke. Kita free will-nya mau milih yang mana gitu. Nah ini yang penting sekali ya. Jadi di beberapa podcast sekali lagi secara eksplisit barangkali Mas Riko menegaskan bahwa kebaikan dan kebenaran sejati itu benar-benar bisa muncul, bisa teraktualisasikan saat diri kita ini telah runtuh gitu atau ketiadaan diri gitu ya Mas ya. Betul. Dan nanti teman-teman kalau ingin diperdalam
ingin diperjelas lagi, mungkin nanti bisa join di grup WhatsApp-nya Mas Riko Hutama dengan Ngaji Roso, dan di situ dialognya sangat berkualitas, sangat berbobot gitu ya. Tanggal berapa Mas Joko? Sekali lagi Mas Joko itu join nggak Mas Joko tuh? Itu join itu dia. Mas Joko, Ya Mas. coba itu dong kelas letting in online gimana Mas? Dikit memberikan ini Mas, memberikan penguatan tentang pentingnya kelas itu untuk menyadarkan teman-teman Mas. Oke, ya sebenarnya kelasnya itu nggak 2 hari ya. Sebenarnya kelasnya itu bisa 2 bulan karena yang penting itu pendampingannya. Jadi ketika di awal seminar mungkin teman-teman mencari teknik kan, tapi nanti ketika di pendampingan itu Mas Riko lebih banyak menjelaskan tentang jebakan-jebakannya. Karena merubah dari diri yang sudah terbiasa berusaha menjadi diri yang menerima, ya gak gampang. Itu kan pola pikir, kayak seolah-olah pola pikir kita terbalik gitu. Padahal nggak usah dipikirin sebenarnya. Nah, itu ada banyak praktek di kelas ya untuk mengenalkan. Awalnya kan kita dari yang terbiasa mencari, terbiasa mengejar, terbiasa manifest ya, menjadi menerima. Nah, di awal di Mas Riko di kelas itu 90% praktek ya. Jadi langsung praktek, nanti tahu-tahu paham. Dan yang paling penting itu ya buat teman-teman semua di grup alumninya, karena di grup alumni itu ada sharing dari teman-teman yang lain, dari pertanyaan-pertanyaan itu relate semua sama kita sehari-hari. Jadi kita akan jauh lebih paham kalau kita ngikutin pendampingannya di grup alumni. Siap Mas. Oke. Mas, Dan, aku sebenarnya lanjut. Iya, dan gini kalau kami lihat ya, ini kan banyak juga dari teman-teman Ngaji Roso, kebanyakan yang ikut itu yang udah kemana-mana Mas. Itu lebih mudah. Jadi ada 2 yang lebih mudah sih, yang udah kemana-mana atau yang memang benar-benar baru. Iya. Nah, itu gampang itu. Anak-anak SMA itu keren sih. Belum Mereka banyak udah konsep bikin ya. praktek aja, tahu-tahu gitulah gitu Mas. Iya, monggo iya. Mas. Oke Mas Joko, matur suwun. Aku Ya. sebenarnya pengen ngobrol banyak, tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin bisa minggu depan lagi karena ada tamu ya. Jadi ada tamu. Mungkin ada satu pertanyaan untuk sebagai closing aja ya Mas Riko kali ya. Siap. Hari ini tuh kan banyak Mas, orang tuh cari dukun tradisional dan banyak yang sembuh loh Mas. Banyak yang sembuh Mas. Misalnya kayak sakit. Oh kamu diguna-guna orang, santet itu banyak yang sembuh loh, gila tuh. Gak tahu tapi kok bisa kayak gitu ya. Terus ada orang yang cari dukun berdasi gitu ya, dukun motivator, dukun trading ya, dukun kripto dan lain sebagainya gitu. Pertanyaannya bukan soal sembuh atau nggak sembuh tadi ya, kenapa sih kok manusia tuh mudah sekali menyerahkan nasibnya ke pihak ketiga gitu Mas? Karena ini mereka takut dan tidak cukup percaya diri. Makanya dukun-dukun itu pasti disebut orang pintar, karena yang datang adalah orang-orang yang menganggap dirinya sendiri kurang pintar. Jadi ketika kita menganggap diri kita sendiri tidak mampu, kemudian kita tidak berani mengambil keputusan, mungkin dari kecil kita banyak diatur orang tua kita, akhirnya muncullah kebutuhan akan figur otoritas, akhirnya kita akan mencari pegangan, mungkin dukun beranak, mungkin dukun begituan dan lain-lain. Akhirnya ya kita akan memiliki persepsi atau asumsi bahwa aku kalau ke dukun ini aku akan kaya, ya kaya beneran. Jadi itu soal karena kita percaya. Dan yang paling riskan adalah kita melakukan tindakan seperti itu karena kita percaya dengan pikiran kita sendiri yang merasa tidak mampu. Makanya prakteknya adalah dengarkan suara pikiran tanpa memihak salah satu suara sekalipun. Oke. Baik, Mas Riko, terima kasih banyak. Jadi selalu menarik kalau ngobrol dengan Mas Riko dan selalu kita mendapatkan sesuatu hal yang baru. Teman-teman jangan lupa yang mau memperdalam bahasan ini, praktik kesadaran ini, silakan nanti bisa join di tanggal 13-14 Desember kelas letting in 2 hari dan nanti dilanjutkan di grup dialognya. Prinsipnya adalah
di dalam buku The Black Book Satsang itu pokoknya buku wajib ya buat teman-teman ngaji Roso ya. Serius, saya sangat rekomendasikan. Jadi benar-benar kita akan diajak untuk menghuni diri kita sendiri, merasakan kehidupan di dalam tubuh kita sendiri, dan merasakan kehidupan di sekeliling kita gitu ya. Kita akan benar-benar lahir ya, merasakan kelahiran kedua tuh. Nanti teman-teman Mas Riko baca bukunya tuh enak banget, jadi perpaduan antara tulisan konsonan dan vokal itu jadi asik gitu ya. Jadi silakan nanti teman-teman dapatkan, harganya 195.000. Teman-teman hubungi kontak person Ngaji Roso aja. Mas Riko, Mas Joko, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Kita ketemu lagi Sami, Mas. di minggu depan ya teman-teman. Makasih Mas. Yuk. Terima kasih.